Pandemi corona hingga saat ini belum berakhir dan masih dalam tahap mengkhawatirkan. Penularan virus corona hingga terpapar masih mengalami grafik kenaikan. Pemerintah pun dengan segala cara dan upaya berusaha untuk menekan laju penularan dari virus corona yang sangat berbahaya ini. Salah satunya dengan mengeluarkan keputusan PPKM darurat. Selain itu, pemerintah juga semakin menggiatkan program vaksinasi secara massal agar masyarakat Indonesia memiliki ketahanan kesehatan masyarakat di masa pandemi saat ini. Salah satunya adalah Ekopatrio yang menggelar proses vaksinasi massal untuk masyarakat agar semakin banyak anggota masyarakat tervaksinasi. Tentu saja manfaat dari vaksin harapannya dapat membuat kesehatan masyarakat Indonesia lebih kuat di masa pandemi saat ini. Ya, alhamdulillah hari ini di kantor saya bikin acara vaksin yang pertama, yaitu vaksin untuk umur 12 tahun sampai ke sana gitu ya. Jadi di sini dipersilakan untuk yang umur di bawah umur bisa vaksin. Dan hari ini di tanggal 7 ini kita bikin untuk putaran pertama 1.000 ya, 1.000. Karena tadi banyak juga yang minta dan sebagainya, mungkin kita nanti ada putaran kedua, putaran ketiga, dan keempat gitu ya. Artinya mengakomodir kebutuhan-kebutuhan teman-teman di wilayah DKI Jakarta. Nanti ini kan suntik yang pertama, vaksin yang pertama, nanti di tanggal 4 Agustus suntik yang kedua gitu ya. Alhamdulillah tertib, alhamdulillah juga sesuai dengan protokol kesehatan. Dan saya juga terima kasih sudah dibantu oleh teman-teman semuanya dari berbagai elemen. Dan alhamdulillah juga mereka yang habis vaksin langsung dapat sertifikat dan juga bisa dapat makan satu orang satu box. Untuk Mas Eko sendiri apakah sudah vaksin? Alhamdulillah saya vaksin waktu itu di bulan Februari ya, bulan Februari. Waktu putaran yang Raffi Ahmad diundang sama Presiden, saya diundang sama istri saya di rumah, terus saya dianterin ke DPR, ada suntikannya juga. Gitu. Yang kedua udah, ya itu ya, udah terus alhamdulillah terus saya periksa serologinya 250. Jadi artinya kalau di rumah sakit ya ataupun lab-lab darah 250 itu serologinya dibilang bagus, kecuali di bawah 100 gitu. Jadi tadinya saya juga mau vaksin lagi karena udah lewat kurang lebih 3 bulan 4 bulan, tapi katanya nggak usah. Oh ya udah. Efek sampingnya apa mungkin? Ya. Efek sampingnya? Efek sampingnya vaksin itu waktu itu yang pertama saya ini aja ngantuk banget sama pegel-pegel di leher. Mungkin itu bukan karena vaksin, karena kolesterol kali ya. Ya bisa jadi itu Ya. salah satunya. Tapi alhamdulillah setelah itu saya minum, ini boleh juga nih diantisipasi. Minum teh hangat manis, teh hangat 1 gelas besar, hilang tuh. Terus saya vaksin yang kedua, saya langsung habis vaksin 30 menit istirahat, kan biasa gitu ya habis vaksin. 1 jam kemudian saya minum teh panas manis lagi. Alhamdulillah nggak ngantuk, nggak pegel, nggak segala macam. Jadi kalau saya bilang sama teman-teman saya, kalau lo mau vaksin, habis vaksin minum teh panas manis gitu. Tapi boleh apa enggak sama dokter nggak tahu, tapi kalau buat saya sih nyaman dan sampai sekarang alhamdulillah sehat. Ada pesan-pesan untuk masyarakat yang takut sama vaksin? Iya, jadi sekali lagi ini saya menginfokan, ayo jangan takut vaksin karena coba baca berita, nonton berita dan sebagainya, orang yang sudah divaksin misalnya kena COVID itu hanya seminggu dan tidak parah dan tidak ada yang meninggal kalau yang sudah divaksin. Tapi kalau yang belum vaksin kena COVID kemungkinan meninggal besar. Dan itu bukan dari Ekopatrio, dari temuan dari dokter dan sebagainya, dari Satgas COVID pun juga demikian. Kalau udah vaksin, kalaupun misalnya dia tidak prokes, yang paling inti sih protokol kesehatan, yaitu pakai masker. Tapi kalaupun dia kena, itu pasti terdampak hanya seminggu dan itu pun rasanya cuma nggak terlalu terlalu akut lah penyakitnya. Jadi bisa disehatkan, bisa disembuhkan dan sebagainya. Sehebat-hebatnya orang kan lebih hebat bermanfaat untuk orang banyak. Itu tuh selalu ingat orang tua saya, ibu saya, bapak saya, apalagi bapak saya baru 5 hari yang lalu meninggal. Ya salah satu ini saya
ya udahlah, pokoknya saya mau bermanfaat untuk orang banyak. Ibu bapak saya ngomongnya selalu begitu. Akhirnya ya udah saya bikin begini, itu yang saya lakukan. Kedua, adik saya kena. Hari ini kena. Baru kemarin kena. Adik ipar juga kena. Karyawan kantor juga banyak yang kena, ya. Teman di dewan ada yang meninggal juga. Jadi buat saya, aduh, kapan bisa manfaat, ya udah. Ya seperti kayak gini. Saya teleponin dinas kesehatan, saya teleponin satu persatu dan alhamdulillah. Cuma ini waktu cuma 2 hari. Bikinin 2 hari loh. Nih, begini nih. Partisipasi masyarakat begitu tinggi. Makanya saya bilang kalau misalnya nanti bagus saya mau bikin lagi 1000 lagi. Kalau misalnya masih banyak peminat saya bikin 1000 lagi kayak gitu ya. Jadi kalau yang melatar belakangi ya itulah bapak saya baru meninggal, jadi saya harus ingat orang tua saya, manfaat untuk orang banyak, itu aja sih. Ya jadi ini kebanyakan wilayah sekitar sini. Wilayah sekitar sini belum ke wilayah-wilayah yang lain. Mungkin nanti penyelenggaraannya bisa aja nggak di sini, penyelenggaraannya bisa aja misalnya Jakarta Pusat, Jakarta Selatan. Alhamdulillah buat saya 1000 itu tertib ya, kalau dilihat tertib banget gitu ya. Karena memang masyarakat tuh emang mau banget ya, mau banget divaksin. Jadi diatur, kita juga bikin aturannya juga bagus banget gitu ya. Kalau yang mau berjemur silakan berjemur, kalau yang mau ngadem silakan ngadem dan sebagainya. Iya, kalau buat saya yang pertama ini adalah itu prokes banget, ini penting. Misalnya belum divaksin, tertib aja, jaga masker, pakai masker, syukur-syukur double kayak saya gini. Karena sekarang virus Delta itu kan juga pengaruh banget, besar sekali. Dia bisa melalui udara katanya dan sebagainya. Lalu yang kedua buat saya tetap cuci tangan, hindari kerumunan. Apalagi dengan PPKM ini saya bilang aduh udah nggak ada yang, pemerintah kita semuanya juga pengen ekonomi bagus gitu ya. Tapi juga di atas segala-galanya adalah nyawa kalau buat saya. Jadi yang penting adalah sekarang bagaimana caranya nyawa masyarakat tertolong dulu lah. Antusias untuk mendapatkan vaksin juga dirasakan oleh Sarwenda dan Betran Peto yang kemarin hadir untuk disuntik vaksin. Sebagai seorang ibu, tentu saja Sarwenda merasa senang telah mengikuti program vaksinasi massal guna kebaikan bersama. Selain itu, Sarwenda pun mendukung program pemerintah dengan keputusan menjalankan PPKM darurat guna mencegah penularan virus corona yang sangat merugikan masyarakat. Selain itu, sebaiknya masyarakat lebih banyak melakukan aktivitas di rumah saja demi kebaikan bersama. Itu juga baru. Kertasnya mana? Kertasnya mana? Kertasnya punya juga. Saya berapa ya? 29. Ini alternatif. Biasa ada tensi. Nggak tahu dia nggak pernah tensi. Baru sekali dia di tensi. Gimana Wenda? Rasanya? Belum? Ya? Enggak? Enggak. Enggak. Gimana ya? Gimana rasanya? Udah. Rasanya udah. Gimana rasanya Wenda? Nggak ada rasanya. Iya, malah hampir nggak berasa kayak gimana sih, kayak bentar gitu doang kok. Udah keluar ya.
Ini vaksin pertama kan atau seperti apa? Ini vaksin aku pertama sih gitu. Kenapa kemarin itu kan Bensu sama Mas Eko duluan Iya, kan, Bensu, gitu. Ivan Gunawan duluan. Nah waktu itu masih pada saat itu masih galau karena aku menyusui kan, Iya. jadi masih ada pro kontra menyusui boleh atau enggak gitu. Nah akhirnya sekarang udah aku tanya banyak dokter gitu, menyusui boleh, makanya aku vaksin. Dan baru kan anak-anak baru Iya, baru mulai boleh gitu. Jadi anak-anak tadi nggak ketemu Naila ya, kayak gitu. Iya, Naila udah duluan. Iya tadi kalau Naila nggak suntik mungkin Onyo nggak suntik juga kali ya. Iya. Iya, bener ya. Iya bener, bener. Karena aku kan nggak tahu, maksudnya umuran Onyo Naila itu kan deket kan, Iya, cuma deket. beda setahun gitu. Jadi ya aku kirain kan anak-anak kan sekarang baru gitu. Jadi kayak masih ada yang suntik gak ya? Terus kebetulan katanya tadi Naila suntik, makanya aku langsung bawa Onyo ikut vaksin bareng gitu. Enggak Oh, sih, sebenarnya gimana? enggak khawatir karena kan udah sering disuntik vitamin gitu. Terus pas disuntik di sini agak takut juga karena Tadi, iya, awalnya. karena waktu SD pernah trauma, terus pernah lihat ada yang suntik itu jarumnya patah di dalam gitu. Oh, pernah. Gitu. Oh, pernah. Bukan Onyo tapi teman. teman Onyo. Enggak sih, kalau di Ya, sini sih sekarang dijamin tepat tadi kok. suntik gimana? Enggak ada beras. Nggak berasa ya. Aku juga enggak. Apa? Enggak ada pegel. Pegel dikit. Kayak ada sesuatu cairan yang masuk kan pastinya ada obat vaksinnya yang masuk gitu aja. Bersyukurnya sampai sekarang sih nggak ada ya. Atau mungkin kan sekarang juga banyak OTG, tapi kan kita sangat meminimalis ketemu sama orang gitu. Kalau misalnya emang bukan yang benar-benar menjalankan protokol kesehatan sebelum ketemu gitu, pasti kita biasanya melakukan swab antigen dulu gitu. Dan terus udah kayak gitu enggak sih, cuman aku juga sampai bawa asisten aku semuanya buat vaksin karena ya emang sudah peraturan dari pemerintah dan emang untuk menjaga imun mereka juga, jadi ya bawa. Cuman ada asisten aku satu yang emang dari dulu sebelum ada COVID ini dia emang ada penyakit Bawaan komorbid. bawaan gitu, jadi akhirnya aku nggak bawa dia karena emang dari dokter pun nggak dikasih dia vaksin gitu karena dia ada penyakit bawaan yang kebetulan di paru-paru. Nah jadi dia doang, yang sisanya aku bawa ke sini. Untungnya pada saat kontak Mas Eko, Kak Fiona gitu, mereka juga sangat welcome banget, jadi aku bisa bawa orang-orang aku juga vaksin. Kebetulan aku aktivitas semuanya di rumah aja gitu karena emang benar-benar mematuhi di rumah gitu. Cuman kalau misalnya orang nanya ya aku tidak mau mengurangi karyawan, sebisa mungkin tidak mengurangi karyawan yang ada di rumah. Jadi saya yakin mereka juga punya kebutuhan menjadi tukang keluarga. Jadi paling protokol kesehatannya di rumah kita siapkan nakes. Jadi buat yang pulang pergi biasanya 2 hari sekali mereka harus melakukan swab antigen. Kita provide juga. Kalau yang di rumah tinggalnya ya minimal seminggu sekali. Untuk sementara kita nggak keluar kemana-mana dulu. Jadi biar di rumah dulu. Kemarin itu kan udah mulai aman gitu. Jadi anak-anak aku bawa buat berkuda tapi tetap menggunakan masker gitu-gitu. Cuman sekarang lagi tinggi lagi jadi sama sekali nggak boleh keluar rumah. Iya. Ya pastinya seneng, happy, dan terima kasih. Ya pastinya kalau buat secara usaha pasti berdampak lah. Cuman saya rasa bukan kita doang yang berdampak, semua orang juga berdampak. Jadi ya selagi masih bisa menyelamatkan yang bisa diselamatkan ya kita selamatin aja. Alasannya emang udah dari dulu. Talia duluan suka berkuda, terus udah kayak gitu akhirnya aku ikut berkuda, terus sekarang akhirnya semuanya aku ajak ikut berkuda. Oke, udah ya. Thank you ya. Thank you ya. Thank you.